Bagi sebagian orang, olahraga itu dibilang mahal. But for me, olahraga itu adalah sebuah investment yang memang harus dimulai dari sekarang untuk good resultnya di nanti. Podcast Doku pada hari ini spesial kedatangan dua narasumber kita yang pastinya menarik buat kita ngobrol bareng. Cek yuk! Oke, di kota metropolitan banyak banget sekarang lifestyle yang udah mulai menjamur. Salah satunya tuh olahraga, yang pastinya jadi salah satu kebutuhan rutin dan juga kebutuhan yang diminati banyak warlock alias warga lokal Jakarta terutama ya. Kita pengen tahu sejauh apa ya kira-kira community dan juga salah satu public figure yang jadi narasumber kita pada hari ini. Ada Arti dan juga ada Sarah Tiwa. Halo, halo. Thank you banget udah hadir di podcast Doku. Kita pengen ngobrol-ngobrol nih, kalau misalnya memang sekarang kan udah mulai warga dan juga mungkin bisa dibilang generasi yang sekarang tuh udah mulai aware sama lifestyle yang tentunya lebih ke kayaknya nih mesti lebih fit nih gitu kan. Kita pengen kenalan dulu kalau dari Arti yang memang mewakili dari komunitas itu adalah Paduk Community. Kayaknya kalau dari kata-kata paduk ini apa, Cie? Apakah pada nasi uduk, Cie? Pada mau makan nasi uduk atau apa? Berarti boleh kenalan dong buat teman-teman ataupun sobat Doku pengen tahu paduk itu apa? Oke, kenalin dulu, nama aku Arti. Aku di sini mewakili dari komunitas Paduk. Paduk itu ada singkat dari padel uduk. Oh, jadi habis makan padel, Makan nasi uduk. kebalik, kok habis makan padel, Habis makan padel, ya habis padel, habis kita makan nasi uduk. oh gitu. Jadi itu memang ada historinya ya. Ada historinya. Itu berarti salah satunya juga mungkin teman-teman community juga pada suka habis activity pagi habis itu makan itu ya nasi Oh uduk. iya, itu pasti selalu ada di jadwal kita padel hari Sabtu. Itu pasti habis main padel kita makan nasi uduk. Oke, pedal ataupun sebutnya padel gitu ya, yang biasa orang-orang denger gitu, itu setipe apa? Olahraga apa sih sebenarnya itu? Ini olahraga bisa dibilang tenis bercampur squash. Oke, mix between tenis dan juga squash. Di mana permainannya berada di dalam kaca dan fence. Ya. Di situ permainannya menggunakan raket padel ya. Ada raket khusus buat padel. Mainnya kita main double dan bola yang kita pukul bisa kita mainkan dengan cara memantulkan ke kaca. Oke. Kayaknya sounds really fun ya, tapi juga mungkin bisa dibilang kalau tadi perpaduan antara tenis sama juga squash gitu ya, ini kayaknya agak challenging nih buat kita gitu ya. Tapi yang belum pernah coba kita harus nanti tanya lebih lanjut. Oke, kita lanjut ke Sarah. Ya, Sarah, ada Bang Dul di sini, Sarah. Jadi kita ngobrol langsung aja ya. Beda Sarah teman-teman. Ada Sarah Tumiwa. Ini adalah salah satu public figure yang kita undang dan thank you banget udah hadir Sarah di sini mewakili Now Generation di sini. Public figure yang memang apa aja sih Sarah? Model iya, main film iya, apalagi ya photoshoot lah ya. And then you have the competition yang sebelumnya tuh ikutannya Next Top Model gitu ya. Terus sekarang juga udah mulai peduli juga soal lifestyle terutama di gaya hidup sehat gitu. So far gimana aktiviti sehariannya Sarah? Keseharian aku olahraga itu pasti. Itu kalau nggak olahraga aku yang kayak no, I have to find a time yang bisa nyelipin jadwal olahraga. Yang cocok itu pasti. Ya abis itu kerja. Tapi pokoknya harus ada olahraganya dulu. Karena kalau nggak ada olahraga aku yang kayak mungkin udah agak lemak juga lah ya. Bahasa sekarang udah kena gitu ya. Kayaknya I think everybody's agree ya bahwa activity udah sibuk gitu ya Arti dan juga Sarah. Kayaknya kalau nggak di keep it balance with the olahraga gitu ya, itu kayaknya masih kurang karena ketika lo udah capek kerja kan body juga harus tetap fit gitu. Kalau dari angle-nya community sejauh apa sih sebenarnya menggeluti dunia komunitas padel ini sehingga akhirnya Arti bilang wah kayaknya gue harus mulai sesuatu hal yang memang gue gather the komunitas and then pengen tahu nih sejauh mana dan akhirnya malah justru bikin community ada manfaatnya juga buat orang banyak gitu. Jadi startnya gimana sih Arti memulai komunitas ini? Memulai komunitas ini startnya berawal dari muncullah di sosial media gitu bahwa ada olahraga padel.
Nah di saat kita mencoba aku cari tahu, oh ternyata dia main padelnya harus minimal berempat. Ya akhirnya mengajaklah teman-teman untuk mencoba. Pertama kali main, seru. Kedua akhirnya kita berlanjut punya jadwal khusus ya gitu loh untuk berolahraga yang tadi seminggu sekali. So akhirnya lama-lama berkembanglah permainan ini, akhirnya kita buatlah sebuah komunitas yang kita sebut itu adalah komunitas padel uduk Jakarta ini. Ya karena berawal dari kita habis main selalu pesan nasi uduk, ya akhirnya kita berjubut, ya udah kita sebut aja komunitas ini padel uduk Jakarta gitu. Dan akhirnya sekitar tahun 2000 tahun lalu lebih tepatnya ya, kita memberanikan diri untuk membuka komunitas ini open for public. Tadinya komunitas ini hanya komunitas yang saling mengenal satu sama lain gitu, sampai akhirnya kita kembangkanlah komunitas ini di tahun 2024 itu. Sekarang tuh kan juga padel tuh lagi naik daun gitu ya, dan juga olahraga yang bisa dibilang sebutannya apa ya kategorinya, grup sports Ya, atau apa ya, bisa padel, tenis gitu ya, ya. itu disebutnya grup. Lebih ke olahraga permainan, di mana harus memang bersama kita bermainnya. Jadi disebutnya ya itu ya, olahraga permainan ya yang menurut aku ya. Jadi emang harus ada oponen ataupun lawan kita, jadi kayak swing back and also give the services gitu kan, jadi kayak ada seru gitu, pengen tahu. Kalau dari sisi angle Sarah, olahraga apa yang memang sekarang tuh Sarah lagi gelutin banget gitu ya? Kalau tadi kan activity juga udah lumayan padat gitu. Biasanya apa, Sarah? Aku olahraga sekarang lagi pilates sama pedal. Oh, oke. Wah, relate nih, relate. Aku baru mulai pedal tuh akhir tahun lalu, jadi masih baru banget. Karena temen aku yang ngajakin awalnya kayak, aduh gue tenis aja cacat banget. Apalagi pedal is something new for me kan, jadi aku yang enggak deh. Terus akhirnya kayak, ayo coba aja. Terus aku yang kayak lagi gabut, terus aku udah lumayan bosan sama pilates, kayak nyari olahraga yang baru, butuh kardio, ya udah aku coba. Terus ternyata, oh seru juga ya. And other thing that I love about pedal tuh community-nya sih. Karena we play in a group, jadi kadang kayak ada temennya siapa, bawa siapa, so we can get to know other people dari situ. Itu good statement tuh. We can know other people through community. Mungkin bisa aku tanya ke Arti juga adalah networking basis kali ya. Gimana kalau selama ini kan kita ketika join sama komunitas gitu ya, yang memang sebenarnya tuh tujuannya pengen ngelatih ataupun skill kita gitu ya, buat mempertajam gitu supaya olahraga makin ini juga. Tapi juga ada networking. Is it true atau Betul. Networking ya akhirnya dengan berkumpulnya benar seperti kata Sarah gitu, berkumpulnya banyak orang akhirnya mengenal orang, oh ternyata ya bisa jadi terjadi hubungan bisnis di luar pedal, akhirnya bertemu di lapangan pedal, itu bisa terjadi. Bahkan kalau kejadian sama aku adalah aku bisa bertemu teman SD aku lagi. ajang reunian ya? Jika ya olahraga bisa jadi ajang reunian. Betul, teman SMA, bahkan teman kuliah, bahkan saudara pun ya akhirnya saudara jauh yang sudah lama itu bisa ketemu gitu. Jadi serunya berkomunitas yang aku rasa itu. Kalau misalnya memang kita udah lama nggak ketemu sama orang yang akhirnya itu menjadikan salah satu wadah buat menyatukan kembali ya silaturahmi, balik lagi ke situ ya sih, tali kasih gitu ya, ketemu lagi gitu kan, yang tadinya saudara jauh tiba-tiba deket lagi kan gitu lewat olahraga padel. Kalau misalnya dari Sarah sendiri, Sarah kan networking kamu juga gitu ya, circle kamu nih, teman-teman I don't know, models or maybe movie stars gitu. Sejauh ini how you can handle the network between apakah memang kamu tuh ketemu sama orang-orang yang memang berawal dari olahraga juga and then akhirnya menjadi good friends ke depannya, atau memang sebenarnya kamu tuh sudah mulai tuh dari dulu tuh suka olahraga, memang sebenarnya suka olahraga grup gitu, Sar? Ada beberapa yang kayak movie star, temen baru tuh yang aku kenal dari lingkupan olahraga tuh banyak. Oke. Kayak misalkan kayak satu kelas bareng, terus jadi ngobrol, terus jadi, besok kapan-kapan bareng yuk. Terus atau mungkin ada yang nge-reply story aku, ada yang kayak, ikutan dong main padel, atau ikutan dong Sar pilates, kayak gitu juga ada. Jadi kayak me sharing my olahraga journey on my social media tuh juga nge-engage orang lain, dan aku juga bisa nge-engage orang yang olahraga sama. Jadi kan di situ bikin network juga. So what makes the difference gitu ya? Ini kalau misalnya pengen tahu dari Arti dan juga Sarah, dulu sama sekarang tuh kan beda ya. Karena kan sekarang
digitalize gitu ya, segala macam tuh udah mulai kayak gampang deh sharing-sharing gitu. Dan sekarang olahraga tuh, jadi lifestyle lagi karena ya itu, networking, grouping, and then, nggak cuma sekedar circle tapi kita udah mulai kayak seru-seruan bareng, bahkan jadi tempat nongkrong bareng gitu. So yang bikin beda apa antara olahraga yang kamu jalanin dulu sama yang sekarang, dan juga dari sisi community community yang dulu sama yang sekarang bedanya apa sih? Karena kan sekarang menjamur ya, tadi yang kubilang di awal, padel di mana-mana sudah mulai court-nya muncul, and then tenis juga udah mulai came back lagi, and then pilates tadi yang, Sarah juga jalanin juga udah mulai beberapa menjamur lagi gitu, dan semua orang akhirnya aware nggak cuma sekedar kayak networking, grouping, tapi lebih ke gaya hidup sehat. So what's the difference? Apa yang, arti as a community lihat dulu sama sekarang? Dulu itu kan fasilitas olahraga pun belum banyak ya, seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah mulai banyak, bahkan olahraga bukan cuma padel aja yang banyak. Olahraga lapangan tenis, basket, itu, semakin luas lah dan semakin banyak komunitasnya. Jadi kalau menurut aku perbedaannya adalah ya, sekarang lebih mudah mencari teman bermain karena juga ada aplikasi yang mengumpulkan kita, Agree. gitu loh. Berkumpullah orang-orang yang sebetulnya tadi kita tidak kenal akhirnya jadi kenal karena main bersama, gitu. Itu mungkin bedanya kali ya, adanya aplikasi yang menyatukan common interest kita, gitu. Dari Sarah gimana, Sarah? Memudahkan sih sekarang karena tadi udah ada aplikasi, dengan ada social media jadi gampang untuk ngejangkau orang lain, kayak tinggal ya reply story atau post story kayak, "Halo, I'm looking for person for this slot," kayak gitu kan jadi lebih gampang. Terus kayak jadi bisa tahu, oh misalnya, "Oh Kak Arti sekarang lagi main padel nih, main bareng ah kapan-kapan. Oh Sarah lagi pilates sih, main bareng ah kapan-kapan." Kan jadi kita lebih tahu kehidupan orang tuh kayak gimana. Kalau dulu kan ya cuman by mouth dan kita nggak selalu ketemu jadi nggak tahu. Kayak misalkan minggu ini dia lagi sibuk apa, minggu depan dia lagi main apa. Jadi dengan adanya digital dan social media jadi menggampangkan kita connect ke orang sih. Agree, karena emang digital dan juga apa namanya social media tuh benar-benar makes us more apa namanya, lebih deket ya. Karena yang tadinya jauh akhirnya ketemu di satu spot, olahraga bareng, and then came up the networking baru, teman baru gitu. Olahraga sebelum padel apa? Dari artis. Sebelum padel. Sebelum padel. Ini sebelumnya ini mau jadi jauh yang udah tahun berapa? Udah tahun berapa? I don't know. Kira-kira arti Ya sebelum padel aja ya. sebelum padel. Sebelum padel aku sempat ya bukan menekuni ya gitu, mencoba olahraga squash. Oke. Itu setipe juga. Ternyata iya. Ternyata iya. Ya ada ilmu-ilmu squash yang bisa diimplementasikan di padel walaupun beda raket dan beda bola. So the power between squash sama padel yang artis sekarang geluti sama community apa? Power apa nih? Power secara Oh, apa namanya? kalau squash udah jelas harus punya power. Kalau padel itu lebih Intens ya. I see. lebih ke kontrol permainannya. Jadi kalau memang squash ya kita kan harus memukul bola ke tembok kan, Iya. untuk bisa mantul dan bolanya pun juga adalah bola jenis karet. Oh jadi squash lebih ke power, Power ya padel lebih ke padel kontrol. lebih ke control. Oke, berarti sebelumnya squash. Sarah sebelum pilates dan juga padel? Badminton pernah, boxing pernah, functional training sih. So that's why she got this shape ya. Tapi berarti memang menggelutinya itu sebelum kamu memang udah terjun di dunia entertainment atau sebelum? Dari sebelumnya udah, dari before COVID. Oh, memang kamu memang sudah punya mindset dan juga kebiasaan juga soal sports lifestyle ya berarti ya? Oh, oke. Dari scale 1 sampai 10, olahraga yang memang kamu tekunin sekarang itu kamu tekunin di level berapa? Kalau pilates sih aku bisa dibilang 9 lah. 9, oke, naik. Kalau padel lagi masih berusaha ke 9. Karena masih baru jadi sih kurang bagus mainnya. Mungkin perlu diajarin level yang ini ya. Tolong join langsung ke komunitas Paduk. Tapi aku gak makan nasi uduk. Nanti kita sediakan yang lain. Scale 1 sampai 10 dari squash sampai padel. Squash kayak waktu itu mungkin 8 kali. 8. Oke. Padel kita coba 8 lagi aja. Biar adil. Dulu kali.
Nah, oke, yang menarik adalah ketika kita mau mulai gaya hidup sehat, I know there are some people say that, "Lo mau mulai hidup sehat tuh kayaknya mahal banget." It's true though. Iya, agree, tapi, buat sehat itu lo harus, for me, to become a really good in health itu tuh is an investment. Investasi. Ya kan? Jadi jangan dilihat dari, how many things that you have been spend gitu ya, tapi lebih kepada lo mau sehat atau enggak, itu dimulai dari diri kita, gitu. Nah, itu gimana caranya as a community, as a person gitu ya, share ke sobat-sobat doku yang memang sebenarnya memulainya tuh gimana to become a really disciplined and also committed gitu. Mulainya sebetulnya benar dari diri kita sendiri gitu, mau hidup sehat atau tidak. Tapi itu dengan konteks yang luas ya, sebetulnya sehat dan tidak sehat itu ya gitu loh. Kalau dari aku mungkin karena faktor usia ya, yang menyadarkan, oh ini udah waktunya nih mencoba mencari olahraga yang memang akhirnya bisa konsisten apa enggak. Iya. Nah, kebetulan aku memang lebih suka olahraga permainan dibandingkan olahraga seperti lari, nge-gym, karena udah pernah nyoba juga itu semua olahraga. Jadinya pas lagi menemukan olahraga permainan seperti squash dan padel saat ini gitu ya, oh this is it gitu loh, dan akhirnya kenapa, merasa nyaman dan tetap ngejalanin, ya karena memang environment-nya juga positif di padel, buat aku ya gitu loh. Dan, ketemu orang-orang baru yang menambah teman, bahkan teman rasa keluarga saat ini gitu ya, gitu. Ya itu sih yang menjadi trigger Trigger untuk buat memulai hidup pola sehat. Ya, ya, that is good, good. Karena, apa namanya, ujung-ujungnya usia ya, sobat doku ya. Karena Tapi ingat, tidak ada kata terlambat. yes, agree. Tidak ada Tetap kata terlalu terlambat lambat. buat memulai hidup sehat. Jadi kita bisa mulai kapan aja walaupun sebenarnya Yeah, well, I just wanna enjoy my youth. momen gitu kan dari sisi, Sarah, tapi ternyata Sarah sudah memulainya dari sejak dini ya. Jadi kayak it's really good, apa namanya, start gitu ya. Kalau tadi Arti bilang bahwa sebenarnya agree bahwa kalau memang sudah ngerasa udah nggak enak olahraga, nggak ada kata terlambat, mulai dari sekarang. Kalau dari angle-nya Sarah sendiri gimana? Gimana sih supaya bisa, iya, supaya kayak, "Gue nggak mau males nih." Entah kenapa ya, aku emang curiosity aku mungkin tinggi ya. Mungkin pas aku ngeliat orang pilates, yoga gitu, aku yang kayak pengen deh nyoba kayak gini. Jadi meskipun sekeliling aku tuh belum ada komunitasnya, tapi aku yang kayak coba deh. Meskipun kayak anxiety sendiri juga untuk nyoba, tapi ya udah I put myself into that, terus ternyata suka. Terus buat untuk jadi disiplin itu aku yang kayak oke, gue beli member setahun biar nggak rugi. Kayak oke, gue udah bayar segini mahalnya, kalau gue nggak dateng bayar buang-buang duit dong. Jadi aku bener-bener yang kayak oke, udah booking, kalau lo nggak dateng uang segini angus nih Sar. Jadi aku yang kayak ya udah gue dateng. Kayak mau nggak mau yang penting pakai baju dulu terus berangkat. Karena dari situ kan ya udah lo akan ngejalanin itu semua. Abis itu surround yourself with the people yang ngelakuin itu juga. Jadi kan ada motivasi juga. Meskipun aku sering di-bail sama teman-teman aku. Jadi emang harus punya pendirian yang kuat sih. Kayak temen aku banyak yang kayak Sar kalau kamu nggak ikut aku nggak deh. Sedangkan aku yang kayak ya udah lo kalau mobil udah gue tetap jalan. Karena ya itu mungkin nggak merugi. Interesting, karena agree ya guys, ini soal komitmen ya. It's about commitment and also about consistency and it's all about discipline. Jadi 3 itu tuh. Wah, ini luar biasa sih karena nih, para, laskar-laskar olahraga kita ya gitu ya, wanita-wanita perkasa ini ya di, bidangnya masing-masing gitu. Thank you banget Sar, karena tadi kalau bisa aku ambil adalah komitmen, udah gitu kita bicara juga soal disiplin juga. Kalau dari Arti memang sebenarnya kita harus memulai kapanpun itu, yang penting harus ada niat gitu ya, mau mulai nanti atau kapan, tapi seenggaknya dari sekarang juga akhirnya juga, it will be better sih guys gitu ya. Saya agree bahwa semua dimulai dari, mindset kita mau sehat atau enggak, dan juga ada willingness ataupun mau atau enggak. Kalau nggak mau ya udah, kalau kata tadi Sarah bilang, bail out aja sama teman-teman, ya udah gue nggak ikut, tapi yang penting gue mau sehat gitu. Oke, sesi yang ini kita spesial karena kita punya challenge buat Sarah, buat Arti gitu ya. Jadi, teman-teman yang ada di situ, sobat-sobat doku, pengen tahu kira-kira apakah mereka bisa menjawab pertanyaan dari yang aku kasih. Oke, kartu pertama silakan diambil dulu dari Sarah dulu deh.
Pernah update story workout mode on tapi sebenarnya cuma stretching 5 menit. Nggak pernah. Selalu olahraga. Kalau olahraga, Karena aku kalau olahraga langsung video. Oke, nice. Arti. Pernah dipaksa olahraga bareng temen tapi malah cuma jadi sesi ngobrol. Dulu sih pernah ya. Dulu sih pernah. Malah ada jadi jajan. Tapi kalau sekarang enggak. Sekarang udah. Sayangnya saya biar lapangan mahal. Betul. Lapangannya. Oke, lanjut. Pernah olahraga di rumah dan berharap ada yang muji walaupun gak ada yang lihat. Yang dipuji itu apa nih maksudnya? I don't know your crush or Kan di rumah. Tanda gak ngerti. Gak pernah ada harapan sih. Dan gak pernah olahraga di rumah juga sih. Oke. Pernah olahraga sambil denger lagu yang sama terus-terusan. Pernah. Sebentar, zodiaknya Anda apa? Master disebut sih ya. Soalnya ada zodiak yang memang kalau nggak dengerin musik tuh harus itu terus gitu. Enggak. Pernah nggak? Tapi berarti pernah. Pernah. Oh, Tapi bukan di pada. ada. Oke. Lanjut. Pernah kepleset atau jatuh di lapangan dan pura-pura gak sakit biar gak malu. Pernah. Lagi main apa? Padahal jatuh dikit. Aduh. Gak apa-apa. Meskipun sakit dikit. Iya. Dalam hati kayak anjir sakit banget. Pernah makan junk food setelah olahraga karena merasa udah berkar kalori. Nasi uduk. Itu kan. Selalu uduk. Ya, biar adil gua ambilin satu ya. Oke, buat Sarah. Pernah pakai baju olahraga seharian padahal nggak olahraga sama sekali? Gak pernah. Nggak pernah. Karena aneh aja ngapain pakai baju olahraga buat jalan. Oke. Buat Arti, pernah keluarin alasan angin kenceng atau bola licin atau nyalahin raketnya? Kenapa? Karena buat ngejelasin kenapa mainnya jelek. Gitu. That's so typical. Iya, tipikal pemain. Typical pemain tennis, squash, kan also the paddle ya. Bola out, langsung lihat raket. Aduh, bukan siap gitu. Padahal tangan lagi bawah aja. Dua lagi deh. Pernah sok jago nyobain teknik baru tapi malah fail total. Ya pernah sih mencoba teknik baru. Kalau lagi coach. Oh iya, oke. Berarti kamu tipenya kayak oke, biar gue nggak malu-maluin banget ya. Kira Arti. Oke. Ini nggak tahu sih Arti ini cocok apa enggak ya. Pernah olahraga sebentar terus cek apakah otot sudah terbentuk. Buat Arti kayaknya nggak mungkin. Mungkin. Oke. Thank you guys buat challenge kita yang sekarang. Nanti kita akan lanjut ke sesi kita berikutnya. Setelah kalian menjalankan kayak wah oke, gue udah komit nih, gue udah konsisten, I also have a discipline moment bareng sama komunitas tiap minggu, tiap hari, schedule juga ada. Manfaat yang dirasain apa sih secara person masing-masing? Buat aku yang pasti lebih merasa sehat, bukan jasmani ya, rohani juga. Ya otomatis jiwa pun juga jadi lebih tenang lah menghadapi badai-badai yang ada di sekeliling kita. Jiwanya lebih tenang dan udah nggak kenal lagi ya saat ya. Gitu. Ya itu sih yang dan pola tidur pun juga jadi berubah kan. Jadi lebih cepat tidur gitu. Istirahat jadi lebih cukup dengan olahraga yang rutin. Dan lucunya kalau nggak rutin olahraga, misalkan ada waktu jeda gitu ya cukup, itu badan malah sakit. Oke. Itu anehnya gitu. Itu udah kenal Sekarang berarti. ya. Udah kenal berarti. Itu berarti kalau Sarah. Benernya ya. Oke. Itu sih yang dirasain sih dengan rutinnya sekarang olahraga ya pedal ini. Nah aku jalanin. Manfaat dari yang didapat oleh Sarah apa Sarah? Pasti perubahan dari dalam yang aku rasain sih, kayak jadi lebih kuat lah. Kayak misalkan awalnya aku nggak bisa nahan plank berapa detik, terus sekarang udah bisa, kan itu kayak kebanggaan buat diri sendiri yang awalnya nggak bisa gerakan ini, udah bisa. Kayak awalnya mukul raket aja nggak bisa, sekarang bisa. Kayak perubahan dalam diri aku sendiri tuh yang kayak wow akhirnya bisa. Itu yang tadi aku bilang, karena awal aku curious, terus pengen ngelakuin itu, terus akhirnya bisa. Berarti kan yang kayak oh lu bisa kok Sarah, kayak gitu loh, kayak ada proud moment di dalam diri sendiri lah. Terus jadi lebih banyak energi sih aku. Kadang orang olahraga malah makin capek ya. Kalau aku sih kalau olahraga makin bersemangat sampai malam pun. Kayak semua temen aku tuh yang kayak lu sehari olahraga berapa kali? Nggak capek apa ya? Nggak capek Sarah. Sumpah ya, kayak baru selesai pilates mau kemana lagi? Padahal. Iya. Hah sumpah. Iya maksudnya kayak aku habis pilates tuh malah energize gitu loh. Kayak
ya udah ayo kita ngapain lagi. Jadi ya Cause you are recharge your body juga. iya nge-charge di situ terus pedal lagi. Sebenarnya habis pedal mau main 4 jam juga sebenarnya aku bisa, tapi kan teman aku deh kayak capek semua jadi ya udahlah. Cinca 4 jam? Enggak full ya, kan ada istirahatnya ya. Iya paham. Karena agree gak sih teman-teman bahwa apa namanya semua tuh emang udah dimulai dari kita sendiri gitu kan. Kalaupun memang mau sehat itu kita nggak perlu kayak oh I have to make my body really in a good shape, udah gitu biar six pack, biar apa. Tapi sebenarnya justru malah bikin sehat mindsetnya kita gitu ya, dan juga bikin sehat tuh body. Udah kalaupun memang bodinya emang udah body fit kayak Sarah gitu ya, it's a bonus right gitu. Kalau misalnya memang yang penting adalah ketika bangun tuh udah fit aja gitu, mau ngapa-ngapain juga enak ya nggak sih Ti ya? Betul banget. Gak gampang sakit. Betul, exactly. Karena sekarang kan kita juga di dunia memang sebenarnya tuh kalau memang udah ada satu yang men-trigger mau sakit flu sedikit atau batuk tuh gampang banget kan. Jadi I agree memang sebenarnya tuh kalau memang mau dibikin activity-nya lebih aktif setiap hari ataupun tiap weekend, why don't you try untuk ya olahraga gitu. Untuk olahraga yang sekarang ini kalian jalanin sekarang gitu ya, any kind of message that you want to share with the Sobat Doku gitu, kira-kira olahraga yang sebenarnya kalian ataupun kalian bisa suggest gitu, ada message ataupun hal-hal yang bisa disampaikan nggak ke Sobat Doku yang lain? Kira-kira kalau dari community gimana, atau dari Arti deh? Kalau buat aku coba deh, aduh. Coba very fun sport, seru, menyenangkan, dan setiap kali kita main itu pasti rasanya akan berbeda. Gitu. Jadi aku saranin cobain pedal. Oke. Itu dari angle pedal ya. Kan Sarah juga main pedal nih gitu. Ketika baru mulai coba-coba, tapi yang justru aku penasaran adalah main Pilates tuh gak segampang itu ya Sarah. Pilates is really like you're using your body buat balance gitu kan. Iya kan susah. Can you share to us gitu, apa yang bikin kamu akhirnya tertarik? Kan itu kan kayak body movement itu kan luar biasa kan. Karena aku pengen ngentengin badan, tapi nggak mau yang nge-gym banget gitu kan. Kayak lebih cewek kali ya Pilates tuh. Jadi my coach tuh bilang kalau Pilates tuh ngencengin your inner muscle. Kayak kalau misalnya kalau nge-gym tuh kan kayak ototnya kelihatan. Kalau Pilates tuh ngencengin di dalamnya, yang otot dalamnya. Jadi kayak lebih singset gitu kan. Itu kan harus cari kayak. Jadi yang kayak ya udah aku coba Pilates dan kayak ada goal sendiri, kayak misalkan ada gerakan yang kayak yoga, kayak misalkan ada gerakan yang kamu harus latihan dulu to reach that position. Karena kan gak semua badan terakhir lentur. Betul. Ya harus di stretch dulu, dilatih. Jadi kayak ada goalsnya kayak oh gue mau bisa gerakan ini nih by the end of the month. Jadi kan you have to latihan setiap hari untuk bisa terus jadi bikin lentur, jadi nggak terlalu kaku-kaku banget. Kayak kakak misalkan mau pedal harus pemanasan dulu. Aku kalau habis Pilates langsung pedal nggak perlu pemanasan. Karena udah renggang. Stretching udah renggang. Sudah renggang. So our word for today is kena and also singset. Dari Sarah. Nah, aku penasaran Arti ini kan di sampingnya itu udah ada. So what the difference between raketnya pedal ataupun padel gitu sama raketnya tenis? Karena yang kita tahu ya, ini tuh kan tebel ya Arti ya. Can you share the details kayak mungkin Sobat Doku juga penasaran. Jujur aku juga nggak tahu. Iya kan? Dari bahannya apa segala macem nih. Ini raket pedal ini luarnya ada bahannya karbon. Oke. Gitu. Karbon pun juga ada jenisnya ya. Jenis kekerasannya. Nah, ada yang 3K, mungkin kalau nanti kalian bisa cek ada 3K, ada 12K. Itu bedanya adalah di kenceng sama empuknya. Oke. Karena kalau di raket pedal itu semakin keras itu biasanya buat power ya, buat attacking. Semakin soft itu buat kontrol. Semakin soft buat kontrol, semakin keras buat attacking. Tuh. Okay. Tapi nanti juga ada 2 sudut pandang nih jenisnya. Iya. Raket pedal itu ada 3 bentuk. Ada diamond. Oh, jadi tuh bentuk tuh adalah si ini. Ya, headnya ini. Yeah. Ada diamond, ada teardrop dan ada round. Kebetulan ini raket aku ini adalah round. Oke. Karena aku memang lebih suka mainin kontrol. Kontrol itu adalah lebih defense jadi ya di pedal. Jadi buat pemula, jadi jangan kayak oh karena raketnya bagus, and then kita pilih aja. Harusnya kita mesti cek lagi ya. Aku saranin memang
dicoba dulu raket padel karena itu personalize. Oke. Bisa jadi aku cocok pakai raket ini, Mas Andri nggak cocok gitu. Jadi itu personalize untuk raket padel. Oke. Karena setelah kita beli ya seperti ini, kita nggak bisa merubah seperti raket tenis ya. Sebenarnya kan bisa dikencengin, bisa kandorin atau pakai damper. Memang sih bisa pakai damper, itu cuma hanya untuk meredam. Yes. Oh, oke. Wah, ini kalau misalnya lebih mendalam kita akan lebih detail lagi ya. Padel. So what's the difference between bolanya padel sama bolanya tenis? Bola padel tekanannya lebih rendah. Oh, is it more soft or Lebih rendah dan ukurannya lebih gede dikit. Tapi yang pasti tekanan lebih rendah daripada bola tenis. ya new knowledge ya. New knowledge. Yes. Jadi ini memang sebenarnya basically sama tapi ukuran sama tekanannya ya yang beda. Ah, Yang bedakan gitu. Oke, interesting. Tadi padel. Kalau pilates, as you know guys ya, pilates itu kan membutuhkan satu alat yang luar biasa. Reformer. Oh ya, sebutannya itu ya. Bisa my God. reformer atau bisa pakai I have a new ini lagi istilah baru nih dari Sarah. Itu gimana? When and why you start this kind of things with those tools tuh gimana awalnya? Awalnya tuh mulai pilates tuh dari mat yang cuman di karpet doang. Terus Oh gitu. iya. Emang awalnya kan masuk Indo kayak mat pilates duluan. Terus pas aku di situ dikasih tahu sama coach, iya we're gonna have a reformer. So kayak what is reformer? Terus pas aku ngeliat di social media yang kayak kayak gini lucu juga ya. Lebih keren gitu kayak kalau pakai reformer. Dan aku ya udah aku coba. Lebih keren ya. Awalnya aku juga ngerasain kayak apaan nih, repot banget harus pasang springnya, berat-beratnya disesuaiin. Terus kalau oleng dikit bisa takutnya jatuh atau lose balance. Terus ternyata emang pakai reformer tuh lebih ngetargetin ototnya aja. Karena kan kalau di karpet kan jadi kita diri di yang nggak akan goyang-goyang. Kalau di reformer kan kayak you have to hold it with your muscle, jadi lebih ada resistance-nya. Jadi di situ lebih berasa dan lebih keren aja dilihat. Oh, yang penting nggak cuma sekedar kayak keren tapi juga the result ya Sar ya. Resultnya lebih berasa. Ya karena kayaknya kelihatannya gampang loh guys ngelihat itu ya nggak sih arti, tapi masing-masing dari padel dari pilates tuh punya kelebihan sama kesulitannya masing-masing gitu. Nanti tinggal kita gimana caranya buat kayaknya gue cocoknya di olahraga ini atau kuning itu gitu. Emang harus dicoba. Emang harus coba ya. Ya. Oke, terakhir kita pengen ada sesi di mana kalian bisa sharing ke Sobat Doku apa sih yang bisa kalian sampaikan ke mereka yang belum memulai olahraga sama sekali. Jadi kita bisa ke-trigger. Tapi sebelum itu kita pengen tahu juga bahwa ini sehari-hari kalau misalnya kalian transaksi kayak misalnya beli ataupun booking satu tempat komunitas gitu, booking di Pilates community gitu, how do you guys measure the apps? Apakah mungkin bayarnya transaction by transfer, cash? No. Kayaknya udah no longer I have no cash at all ya. So arti gimana kalau how you handle the transaction dengan komunitas dan juga karena kan sekarang udah mulai digital ya. Digital, semua digital. Ya sekarang at the end menggunakan mobile banking ya, atau enggak produk digital banking lainnya. Ya pasti pembayaran ya via transfer or QR gitu. Yang paling gampang. Yang paling gampang karena benar cash sudah enggak. Kartu aja aku jarang pakai loh. Sama persis. Gak pernah aku ke ATM yang masuknya gak pernah lagi. Karena aku juga gak pernah narik cash. Yes. I don't like fully cash. Kayaknya I don't think kita semua punya uang cash dalam dompet ya sekarang. Ada sih. Pertanyaannya adalah apa? Rather you ketinggalan handphone atau dompet? Dompet. Sekarang sih lebih banyak ketinggalan dompet daripada Iya kan? handphone. Jarang banget bawa dompet banget. Iya kan? Editas cuma KTP sih. Tapi ya jeleknya kalau misalnya nanti kalian kayak aduh pengen coba nggak boros nih gitu KTP. Tenang ada handphone gitu ya. Kita jelek ya. Jelek ya. Bagusnya bisa dioper ke bank lain atau aplikasi lain gitu biar yang di freeze. Jadi Oke. kalau aku sih kayak gitu. Semuanya serba digital. Jadi semuanya mudah ya. Jadi transaction juga lebih gampang. Tadi juga soal networking segala macam. Pertanyaan yang jumping lagi tadi adalah yang terakhir penutup dari kalian buat Sobat Doku
yang belum memulai sama sekali in a really good lifestyle terutama di olahraga dari Arti silakan. Ya seperti aku bilang nggak ada kata terlambat untuk merubah, pola hidup sehat. So, do it walaupun awalnya berat gak apa-apa, pelan-pelan, proses, itu semua proses. Sampai ya tetap dijalanin, mungkin dengan olahraga yang simple, yaitu adalah dengan jalan pagi or jalan sore di sekitaran lingkungan. Nah sekarang kan banyak ya, taman untuk beraktivitas ya. Nah dari situ mulai, ya lama-lama nanti akan merasakan konsistensi olahraganya dan ngerasain ke tubuh seperti apa sih gitu loh, hasil dari olahraga dijalankan. Jadi gak ada kata terlambat, dimulai aja. Oke, dari Sarah gimana Sar? Dengan segudang activity-nya gitu ya, supaya work life balance-nya dan supaya nggak kena, supaya imset gitu ya, gimana Sar? Buat sobat doku yang belum memulai healthy lifestyle, Ya. aku saranin untuk memulai sekarang karena it's for your own health, it's an investment for your body. Biar nanti kalau bertambah usia badan masih tetep fit, kayak kalau di BMI itu kayak health age value itu masih 20-an gitu kan. Itu kan kayak oh oke berarti aku masih bugar, biar nanti kalau ada diharuskan kita untuk berlari atau menggunakan power kita tuh kalian punya asetnya gitu loh, nggak nyusahin orang lain. Kalau aku olahraga karena aku mau traveling, Oh. bawa koper lah, jalan-jalan lah, kan itu butuh power. Kan gak mungkin aku membawa plus one aku untuk bawa-bawain barang, kan uang lagi ya say. Mendingan uangnya buat aku olahraga, badan bagus, jadi kuat. Wah, wanita mandiri sekali ya. Intinya kalau dia adalah tapi bener juga nih Ti, pengen mandiri jadi supaya bawa barang-barang itu juga bikin sehat juga ya. Iya. Jadi healthy is an investment. Jadi agree banget, thank you buat Arti dan juga thank you buat Sarah. Semuanya harus dimulai dari sekarang ataupun nanti-nanti jangan. Jadi supaya semuanya juga jadi lebih lancar kegiatannya work life balance. Kita pamit undur diri. Thank you banget, sampai jumpa lagi semuanya. Bye.